Halo, assalamualaikum. Selamat apa ya ini ya? Pagi, siang, sore, malam, tergantung yang nonton ya. Selamat apa aja. Yang penting semoga kita tetap sehat. Video ini dibuat masih dalam masa pandemi, jadi supaya kita lebih semangat lagi untuk gardening di rumah aja, stay at home karena masih coronanya belum pulang juga. Jadi kita di sini mau mencacah atau perbanyakan dari Syngonium Pink Splash. Tanaman pink berwarna pink ini sudah dapet apa ya istilahnya kayak apa ya kayak Monstera Mande gitu kan, sudah dapat hari gitu. Jadi on Wednesday we plant pink, Syngonium Pink Splash. Nah, Syngonium Pink Splash ini kalau masih kecil warnanya itu cenderung gelap kayak gini ya. Splashnya bagian-bagian yang ada apa namanya yang inilah, ini warnanya lebih gelap, memang lebih hitam dibandingkan dengan yang daun-daun sudah dewasa, dia warna hijaunya memang lebih terang kayak gini. Oh, tuh. Tapi sama aja cantiknya ya, nggak mengurangi kecantikannya. Nah, ini contoh dia yang masih kecil, bukan nggak kecil-kecil banget sih sebenarnya. Ini apa namanya, cuman dia belum naik. Jadi Syngonium semuanya pada dasarnya bakalan naik ya, bakalan ini, kecuali Syngonium Pixie ya, saya belum pernah lihat dia naik ke atas. Kalau ini dia tetap bakalan punya sulur naik ke atas. Kalau dikasih turus, kalau enggak ya dia menjalar gitu aja. Kayak ini dia bakalan naik kayak gini nih. Lama-lama bakalan ada ini sulur naiknya. Kalau dari cacahan atau dari mulai kecil sih ya hitungannya ya setahunan lah ya baru dia bisa naik gitu. Kecuali ukurannya dari awal sudah dewasa baru dia apa namanya lebih cepat naiknya. Dan dia dari stem yang naik ini ada akar angin sama dengan philodendron. Jadi akar angin ini nanti bisa jadi akar asli kalau dia menyentuh media, menyentuh turus, menyentuh tembok gitu. Jadi nanti semakin lama makin naik, makin besar daunnya. Kalau yang ini aku biarin apa namanya menjulur gitu aja, akhirnya daunnya lama-lama makin mengecil. Kalau diturusin kemungkinan besar dia bakalan jadi lebih besar kayak yang ini. Nah, ini karena masih muda sih. Kita fokus sama tanaman tadi yang sudah punya sulur panjang ya, sudah banyak daunnya kayak gini. Kita mau perbanyak. Jadi kalau aku untuk memperbanyak itu aku nunggu tanamannya bersulur dulu, ada keluar akar anginnya sehat seperti ini. Nah, ini akan lebih memudahkan kita untuk memperbanyak ya. Kayak gini. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai aja. Sebelum kita cutting, ini aku mau menggunakan metode yang sedikit berbeda dari yang biasanya. Ketika aku perbanyakan kayak kemarin kayak WK dan lain sebagainya. Kali ini aku menggunakan apa namanya hormon yang belum pernah aku videoin untuk digunakan di pencacahan atau perbanyakan. Nah, yang pertama kita lakukan karena nanti kita tidak menggunakan fungisida, jadi kita semprot dulu dia dengan fungisida biar mungkin ada jamur atau apa di ini bisa sudah mati ya sebelum kita cutting. Oke. Ini udah aku siapin larutan fungisidanya. Kita semprot semua bagian seperti ini. Stemnya kalau sudah kita biarkan dulu sampai agak kering ya, sampai agak kering.
Oke, setelah kita semprot tadi, setelah kita diamkan sebentar, terus kita seperti biasa aku menggunakan cutter bersih ya, cutter yang isinya masih baru, atau kalian kalau menggunakan pisau kayak Victorinox dan sebagainya bisa diguyur dulu sama alkohol biar steril. Pastikan nggak ada karat sama sekali, dibersihkan dulu, atau bekas-bekas bekas-bekas getah sebelumnya ya, kalau bisa jangan kotor gitu. Nah, ini kita cutting mulai dari bawah dulu, kita sisakan beberapa, ternyata sudah ada yang ada akarnya. Ini ya, kita potong dulu, jangan ragu-ragu, kita potong dulu. Oke, ini satu, ini dua, kita potongnya agak miring ya, di batangnya begini miring, jadinya seperti ini. Jangan ragu biar tidak ada memar. Nah, seperti ini. Sini juga. Jangan lupa berdoa. Oke, kita potong dulu satu-satu. Nah, kita sisakan 3 daun lah paling enggak ya, biar ini ada calon daun baru yang mau mekar. Biar minimal kita sisakan 3 biar untuk bisa mendorong pertumbuhan ininya, daun barunya nggak terhambat ya. Ini udah kecil, saya rasa udah cukup, ini nanti ditanam sendiri. Nih, nanti kita tanam sendiri ya. Nah, kita dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita dapat 7 cuttingan. Ini ada yang sudah punya akar asli. Ini ada yang masih akar angin. Nanti perlakuannya beda ya. Oke. Nah, bedanya di sini aku nggak menggunakan fungisida lagi, tetapi aku memakai ini. Clonex. Clonex ini adalah hormon akar untuk pertumbuhan akar, tapi tidak berupa cairan seperti halnya vitamin B1 atau root up dan lain sebagainya, tapi dia berupa gel kayak gini. Berupa gel berwarna ungu. Kita tuang sedikit aja di di wadahnya. Udah disediakan dari sana, tuh kental banget. Cukup segini aja. Cukup karena kita ngolesinya juga nggak banyak-banyak kok. Nah, caranya itu bagian tanaman yang kita lukai tadi, miring tadi ya, itu kita celupkan aja ke sini. Nah, kayak gini ya. Kelihatan ya, kayak gini. Begitu juga dengan bagian atasnya. Nah, seperti ini. Kalau mau lebih hemat nggak apa-apa sih, bagian atasnya dipakein fungisida aja nggak apa-apa. Tapi kalau saya gini aja dah. Kita biarkan dulu, kita selesaikan semuanya. Nah, setelah kita olesin Clonex semuanya tadi kan ada yang sudah berakar asli ya, sudah berakar serabut seperti ini. Nah, medianya kita pakai media tanam biasa. Media tanamnya aku pakai apa? Kalian bisa lihat di video aku yang lainnya, di situ ada media tanam yang campurannya, mixnya apa, ukurannya seberapa, di situ sudah lengkap ya. Nah, itu aku pakai kayak gini. Jadinya kita pakai media tanam biasa untuk yang sudah berakar serabut atau berakar asli. Kayak gini kita tanam aja. Di sini aku pakai cup karena ini kan tanaman baru ya, jadi supaya kita bisa mengawasi akarnya. Busukkah, berkembang ataukah tidak, seperti itu.
kita pelan-pelan, jadi supaya media tanamnya bisa menyatu dengan akar. Jangan ditumpuk kemudian dikasih media, jangan ya. Jadi tetap kita gantung seperti ini, jadi terus kita masukin media pelan-pelan sedikit-sedikit. Ini untuk mencegah pembusukan akar, karena kalau langsung ditumpuk begitu biasanya akarnya justru akan busuk. Seperti ini. Nah, kita perlihatkan batangnya bagian atas seperti ini. Ini juga untuk menghindari pembusukan batang yang baru dicacah ya, kayak gini. Nah, terus kemudian untuk yang masih punya akar angin atau akarnya belum jadi akar asli, kita pergunakan medianya lumut. Nah, kenapa yang sudah berakar asli tadi menggunakan media biasa bukan menggunakan media lumut? Soalnya kalau memakai media lumut biasanya justru akarnya bakalan busuk kalau memakai lumut, karena sudah akar jadi tadi gitu. Dan karena dia sudah bisa langsung menyerap nutrisi, bisa langsung pakai media tanam yang jadi seperti ini gitu. Nah, yang ini kita pakai lumut. Lumut ini sebenarnya hanya membantu untuk perbanyakan akar ya. Tapi kalau mau digunakan media seterusnya ya tetap seperti media yang lain, harus diganti kalau akarnya sudah penuh. Clonek itu tadi bakalan langsung berikatan dengan sel-sel tisu dari tanaman karena sudah dioles di bagian yang dilukai tadi itu. Kemudian dia akan menyediakan hormon untuk pembentukan sel-sel baru, yaitu untuk pembentukan akar terutama, kemudian tunas. Kemarin aku sudah pernah coba di perbanyakan Paraiso Verde, alhamdulillah 3 hari udah jalan akarnya. Nah, tips buat temen-temen ya, kalau perbanyakan itu, kalau akar anginnya agak panjang, kalau terlalu panjang boleh dipotong. Terus kalau panjangnya cukup untuk untuk ini di kayak gini tadi kan nggak terlalu panjang ya. Jadi kalau bisa akarnya itu diperlihatkan ke bagian samping sini. Jadi kita bisa ngawasin kalau akarnya nanti sudah berbulu, oh berarti akarnya udah jalan kayak gitu. Akarnya udah mengeluarkan bulu-bulu, terutama bagian ujungnya kayak gini. Jadi nggak terlalu tertutup sama lumut. Dia di pinggir kayak gini sudah berbulu. Sudah kita tahu perkembangannya, dia panjangnya sudah sudah tumbuh lebih panjang. Nah, itu berarti akarnya udah jalan, udah aman insya Allah. Sama dengan cara penanaman yang pakai media biasa ya, jangan terlalu tergesa-gesa dengan akarnya. Kalau panjang terus ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah, kayak gini nih misalnya yang panjangnya segini nih, ini cukup nih. Dasarnya kita kasih dulu, kita kasih sama lumut, terus masih kita pegang tanamannya kayak gini, jangan sampai ditumpuk-tumpuk akarnya, nanti jadinya busuk. Kayak gini, kita pepetkan aja bagian samping. Kelihatan ya ini. Nah, nanti kayak gini bisa diawasin nih, oh tumbuh akar ini sudah jalan kayak gitu. Tapi kalau akarnya terlalu pendek nggak apa-apa, nanti dia tetap akan nembus ke samping-samping sehingga kelihatan kalau akarnya udah jalan. Cuman kalau kayak gini kan, kalau akarnya cukup untuk bisa diawasi, nah kayak gini nih ujungnya, di sini ada rongga kayak gini, nah nanti berbulu terus lebih memanjang, kita tahu, cepet tahu lah. Nah, jangan lupa ya menghadap ke atas ininya, daunnya diperhatikan, jangan sampai kebalik karena kan ini sama panjangnya kayak gini. Oke, menghadap ke atas kayak gini. Oke, nah ini tadi kita sudah gini kan ya,
sudah kita tanam. Nah, kita biarkan dulu. Kalau teman-teman mau sungkup boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena suhunya di sini sudah cukup stabil. Kalau di greenhouse, di misting room kita itu udah stabil suhunya, jadi nggak perlu kita sungkup. Biasanya akarnya juga udah cepet jalan. Nah, kalau udah seperti ini, kita siramnya, kita tunggu mossnya ini kering. Jangan disiram-siram lagi gitu, biar akarnya juga nggak terlalu lembab atau terlalu basah medianya. Seminggu kemudian baru kita siram. Bisa disiram dengan vitamin B1 boleh, pakai dengan Super Drive, Super Thrift boleh. Nanti kalau sudah tunasnya muncul baru dikasih vitamin campuran yang lain. Kalau Super Drive biasanya dicampur dengan Formulex. Nah, ini kayak gini, nanti sekitar 2 mingguan biasanya sudah muncul tunas. 2-3 minggu sudah muncul tunas. Nah, dalam waktu kurang lebih 3 bulan kita udah bisa panen seperti ini. Nah, dalam waktu kurang lebih 3 bulan tanaman yang kita tadi cutting itu sudah seperti ini. Sudah berdaun-daun baru seperti ini, sudah banyak daunnya, 2, 3, 4 kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini, akarnya ini kebetulan sudah penuh ya. Jadi kita pindahkan ke media tanam yang biasa. Nah, teman-teman juga bisa sih memindahkannya dalam waktu yang lebih pendek dari ini. Akarnya udah jalan langsung pindah media bisa. Cuman karena aku kirim ya biasanya keluar kota, keluar pulau, untuk memudahkan pengiriman, aku masih pakai media lumut seperti ini supaya lebih ringan, kemudian lebih aman lah di perjalanan kayak gitu. Cuman karena ini waktunya sudah waktunya untuk ganti media, kita ganti langsung ke media yang baru. Nah, untuk pindah ke media tanam yang baru, kita bersihkan dulu lumutnya dari ini ya, dari cupnya. Ini terlalu basah, kita bersihkan dulu. Ini tadi disiram, kita bersihkan dulu seperti ini. Yang bisa dibersihkan aja, yang tetap nempel biarin aja biar nggak ngelukain akar. Tadi kita bersihkan sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Kita pakai pot, saya pakai pot bekas yang ada aja ya, karena banyak banget pot bekas di sini, bekas kita kirim. Jangan lupa akarnya jangan ditumpuk, tapi kita gantung seperti ini. Akarnya pelan-pelan kita taruh di media ya, kayak gini. Kita tata sedemikian rupa biar nggak menumpuk. Kemudian kita kasih medianya pelan-pelan dan jangan ditekan. Kalau mau meratakan cukup ditepuk-tepuk seperti ini aja. Baru kita turunkan sedikit. Jadi akarnya menyentuh media dengan sempurna, nggak numpuk antar akar. Nah, kayak gini. Ini medianya sudah agak basah ya, karena kena hujan, jadi nggak perlu kita siram. Kalau medianya kering, setelah itu baru Anda siram. Nah, kayak gini. Kalau mau kelihatan lebih segar atau bisa memang lebih segar sih kalau atasnya dikasih dengan lumut, tapi lumut topping aja, jadi warnanya lebih bagus, kelihatan kayak empuk. Ini bukan, kalau kayak gini kan ini tadi sudah dibersihkan, sudah dihancurkan ya lumutnya, jadi masih dipakai yang masih ini aja, masih bentuk gumpalan-gumpalan itu kayak gini. Tara, ini sudah selesai ya kita repottingnya. Udah mulai dari awal kita pencacahan, terus kemudian ini sudah jadi tanamannya seperti ini, sudah bisa diadopsi. Teman-teman bisa adopsi tanamannya di Instagram ya, di Zulfa Flower Surabaya Plant Shop. Jangan lupa ada Surabaya Plant Shopnya, pengiriman dari Surabaya, kita bisa kirim keluar kota kemanapun bisa. Dan happy ya, seneng ya kalau kita bisa berkebun ini jadi
hobi baru atau apalagi bisa menghasilkan buat teman-teman juga yang mau propagasi nanti bisa, terutama untuk beli wishlist lain yang harganya lebih wow gitu. Itu oke banget tuh. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk video-video kita selanjutnya, biar teman-teman bisa update. Kita akan terus update cara-cara perbanyakan dengan cara yang berbeda, tentunya memakai metode-metode yang berbeda. Ada review penggunaan produk-produk pertanian lainnya untuk flora-kultura. Okay, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya buat teman-teman biar update video-video kita dengan cara-cara atau metode-metode atau penggunaan produk-produk lainnya, review produk flora kultura. Terus juga silakan boleh like jika ini bermanfaat dan boleh dislike kalau ini tidak bermanfaat buat teman-teman semuanya. Respon kalian bakalan kami review untuk perbaikan kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.